Ingat, di Marvel itu ada 3. Yang pertama itu pentingkan keluarga dulu. Yang kedua pekerjaan. Yang ketiga baru hobi kita. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? BDD Indonesia, sekarang kita kedatangan seseorang yang juga akan menginspirasi kita. Kita akan mengulik cerita dari orang tersebut yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini, yaitu seorang, bisa dibilang anak muda lah ya, yaitu Muhammad Alif Pratama, selaku ketua umum sekaligus pendiri dari Marvel. Iya. Banyak yang tidak tahu mungkin apa itu Marvel. Iya. Mungkin kalau bilang orang Marvel kan Avenger. Yes. Pahlawan-pahlawan. Iya, pahlawan gitu. Marvel itu apa? Marvel itu singkatan sih sebenarnya. Maros Vario Honor Club. Maros Vario Honor Club. Ada Itu komunitas Vario, komunitas motor Vario di Kota Maros. Kota Maros. Ada berapa member sekarang sampai hari ini? Sampai hari ini kalau kita hitung regis udah sampai 20-an. 20-an. Sejak tahun kapan? Marvel didirikan itu sejak tanggal 21 Desember 2016. Muhammad Alif kita panggilnya apa? Alif. Kalau di komunitas motor itu kan ada istilah ya. Kalau di banyak sih yang panggil kalau di komunitas. Kadang panggil Bang Alif, kadang panggil Bang Al. Kadang bilang juga Bro Al. Tapi saya juga ada YouTube channel juga. Bro Al Motovlog. Motovlog. Oke. Iya, berarti suka nge-vlog juga? Suka. Vlog apa aja biasanya? Biasa riding naik Atsan Mori atau touring kemana gitu. Cuman akhir-akhir ini agak sibuk jadi jarang upload. Oke. Cuman ada memang editor tersendiri yang upload. Tapi di grup. Kenapa berinisiatif untuk mendirikan ini? Sebelumnya saya kan gabung di Makassar Vario. Sebelumnya. Kemudian saya pelajari juga tujuannya saya di sini apa. Pertama kan tujuan saya gabung pertama di klub dulu ya. Di komunitas dulu. Yang pertama saya mau tahu bagaimana itu dunia otomotif yang pertama. Dan saya pengen mau kumpul, bagaimana saya mau kumpul teman-teman Vario semua. Saya dapat info ke Makassar. Saya nyaman, alhamdulillah saya nyaman. Dia kan motor Vario semua. Saya nyaman begitu. Lama-kelamaan saya mungkin kurang lebih 2 tahun di situ dulu. Baru saya minta izin untuk membentuk sendiri. Untuk sendiri. Makanya saya dadakan forum. Saya minta izin. Itu tahun kapan? 2015. Ya. Akhirnya minta izin kepada Makassar Vario Club. Datang semua pengurus termasuk pendirinya. Diizinkan dan akhirnya mendirikan Vario. Tahun yang sama. Tahun depannya 2016. Oke. Baik, ini sampai sekarang sudah berapa member barusan disebutkan? 20-an. 20-an. Itu 20-an cowok cewek atau cowok semua? Cowok semua sih. Cowok semua. Cuman ada boncengan, saya kan cewek. Berbicara masalah boncengan, ada nggak? Ada mamanya. Gandengan. Ini yang sekarang calon. Sudah mendekati. Insya Allah target paling lambat sekali tahun depan. Kayak marketing ya, pakai target ya? Iya, supaya kita ada tujuan itu. Oke. Ada persiapan. Oke. Sudah berapa lama dengan? Setahun. Kemarin mulai. Setahun jalan. Oke. Berarti tahun depan kalau tidak ada halangan akan. Insya Allah. Oke. Berarti mengundang semua member dong? Iya. Selain daripada aktif di komunitas tersebut, Marvel, ada kegiatan lain kah? Kegiatan lain itu profesi mungkin? Iya. Termasuk kerja. Kerja di mana? Kerja di PT Maruki International. Wow. Dia kan perusahaan Jepang, mebel. Tapi dia kirim ke ini mebelnya dibuat di Indonesia. Lalu dikirim ke luar Jepang dia. Jadi memang saya di situ bagian IT-nya. Sejak kapan? Baru juga karena kan baru sudah di pengurangan juga di bandara. Oke, iya. Jadi kemungkinan baru 1 bulan lebih di sana. Oh, baru sebulan lebih. Oke. Karena baru-baru kali ini waktu semenjak pandemi corona ini jadi.
Tapi kalau misalnya berbicara masalah pekerjaan dan juga aktif sebagai pendiri plus ketua gitu kan di Marvel itu bisa mengatur waktu Justru sekarang saya lebih enjoy. Lebih enjoy dengan apa? Enjoy dengan kondisi dua-duanya. Karena saya juga di tempat kerja sekarang nggak sibuk-sibuk banget juga, santai juga kerjanya kan IT. Visi misi bikin Marvel apa sih sebenarnya? Visi misi itu yang paling pertama, saya mau dirikan Vario di Maros. Karena saya ada tujuan sebenarnya. Saya pengen setiap daerah, setiap kabupaten ada komunitas Vario. Supaya makin banyak persaudaraan, tererat lagi. Okay. Nah, yang kedua, kita kan visi misi kita kan ingin menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Itu membantu Satlantas. Kalau kita berada di Maros berarti membantu Satlantas Kabupaten Maros. Makanya juga kalau buat komunitas itu nggak gampang juga. Mesti ada rekomendasi juga. Rekomendasi ke Polres. Oke. Kayak Kesbangpol gitu. Legal berarti. Legal. Ada legalitas sih berarti ya. Karena kalau nggak legal pasti kita bilang apa bedanya dengan geng motor. Betul. Nah, bahkan biasa banyak masyarakat yang bilang begini, kamu bikin apa itu keluar malam? Betul. Kan banyak pertanyaan gitu. Bikin apa? Kumpul-kumpul begitu. Nah, justru dia belum tahu apa yang kita lakukan. Apa dong yang dilakukan? Kalau kita itu ada agenda memang malam Kamis sama malam Minggu. Namanya Kopsan dan Kopdar. Kopsan apa tuh? Kopsan dia kopi santai gitu. Kopi santai. Kalau Kopdarnya kopi darat ya. Kopi darat. Kalau Budar buaya darat. Ya, Kopdar itu berarti kopi darat, kemudian Kopsan adalah kopi santai. Berarti ngopi di situ. Ngopi. Kalau kopi darat kan cuma sekedar nama doang kan. Kopi darat kita nongkrong walaupun tidak ada kopi gitu kan. Ya. Tapi kalau Kopsan kopi santai. Ya, istilahnya santai kenapa? Kalau Kopsan dia itu enggak pakaiannya bisa celana pendek aja, bisa sarungan. Gitu ya. Enggak juga sih. belum pernah ada yang sarungan? Belum pernah. Belum ada mungkin. Oke. Ya, pokoknya bebas sih kalau mungkin pakaian. Oke. Tapi kalau Kopdar itu istilahnya malam Minggu itu kita harus lengkap. Mulai dari jaket, sepatu. Kalau Kopsan nggak boleh bisa nggak pakai sepatu kalau Kopsan. Kalau Kopsan, tapi kalau Kopdar harus. Kalau Kopdar harus. Karena memang dia dari sananya. Sudah seperti itu peraturannya. Jadi ada nggak yang pernah melanggar peraturan tersebut? Datang ke Kopdar tapi nggak pakai sepatu. Ada. Diapain? Biasa suruh push up. Disuruh push up? Biasa suruh push up. Biasa juga kan sebelum itu kan kita tanya dulu mau push up dulu atau denda. Maksudnya denda 2.000 mungkin. Oh, denda 2.000. Denda dikit banget. Itu pun kesepakatan juga. Saya kan nggak bisa disepakatin. Bagaimana kalau terlambat atau nggak pakai ini gimana? Nah, kalau Kopdarnya cuma satu orang saja 2.000 doang, beli kopi nggak cukup tuh. Bahkan ada juga yang disuruh pulang. Disuruh pulang? Biasa. Kasihan deh. Suruh pulang maksudnya suruh ganti. Oh, disuruh ganti. Enggak diterima dulu baru ke sini. Oke. Karena tingkatannya beda. Kalau anggota beda, pengurus inti juga beda. Biasanya mereka alasan apa tuh? Gak pakai sepatu datang ke Kopdar? Alasannya basah mungkin. Basah. Ada pura-pura lupa. Tapi saya pikir ada juga yang lupa gitu. Pura-pura lupa kan pakai sendal. Pasti kelihatan. Bagian atas rapi nih kan, ya kan? Bawah rapi. Tiba-tiba bagian kaki sendal. Pakai sendal. Alasan lupa. Alasan pura-pura lupa. Oke. Kita nggak tahu toh. Kayak kita nggak lihat. Cuman sampai di situ bisa jadi juga sih ya, bisa jadi. Iya, tahu ya. Manusia tempat lupa, ya kan? Ini kalau kita lanjutin manusia tempat lupa sudah ceramah nih. Iya. Kalau sekarang lagi Kopdar, tiba-tiba sang kekasih mengajak jalan, sebagai ketua gimana? Dikondisikan. Atau sekalian ajak juga untuk. Tapi kalau calon ini saya nggak memang suruh dia datang malam. Dia kan dilarang keluar malam dia. Oh gitu. Iya. Wow, berarti Anda beruntung dapat gadis yang luar biasa. Dia dilarang, pokoknya kalau udah maghrib nggak bisa keluar lagi kecuali ada betul-betul penting. Kalau bisa dibilang kalau setahun itu masih seumur jagung kali ya? Iya sih. Hal yang paling romantis yang pernah dikerjakan? Aduh. Apa ya? Dan paling saya suka sih tak? Ya apa? Biasa sandar di bahu. Wih, yang sandar siapa deh? Dia apa? Dia maksudnya.
Kali aja sekarang kan. Iya. Kuc hotahe gitu Iya, kan. iya, iya. Di atas semak-semak. Kok semak-semak sih? Tapi setahun ini sudah ngapain aja? Sudah ngapain aja? Maksudnya mungkin ajak jalan kopdar atau touring. Pernah diajak touring belum? San Mori sering. Sering. Pas hari Minggu. Kita kan memang setiap minggu ada agenda. Agenda San Mori Sunday morning riding. Oke. Ya, jadi saya biasa bercanda sama teman-teman. Peraturannya tolong kalau San Mori bawa boncengan, jangan bonceng angin. Serius? Iya, tapi Gimana? saya bercanda maksudnya gitu. Gimana yang jomblo? Nah, itu dia mungkin dia cari yang pick up mungkin. Kamu aku bayar ya. 2.000 rupiah ikut sama saya touring gitu. Tapi nggak wajib. Cuman bercandaan Cuma saja. bercandaan saja. Tapi betul dia bawa. Beneran dibawa. Jadi saya tuh yang penting jangan bawa istrinya orang bahaya. Baru Kalau bawa pengen teman ngomong mungkin. Oke. Atau mungkin TTM kan. Seberapa besar sayangnya kepada sang kekasih? Seperti bilang apa? Jadi saya bilang ini. Kalau diungkapkan dalam sebuah lagu, ayo lagu apa? Aduh. Lagu apa ya? Coba nyanyi lagu ini, nyanyikan satu lagu yang memang pas menggambarkan perasaan Mas kepada dia. Saya nggak hafal sih lagunya. Ada panggilan sayang nggak? Sayang. Panggilan sayang. Sayang. Panggil sayang aja. Sayangnya Bro Alif gitu ya. Iya. Kesayangan gitu. Baiklah, viewers, tanpa sepengetahuan Bro Alif, kita sudah mendatangkan yaitu surprise kan? Nggak tahu kan? Makanya pada bingung kan? Bingung kan? Siapa? Sudah datang dia Siapa? depan studio. Kekasih dari Bro Alif, please welcome. Gak ada. Kaget dulu. Kru-kru itu ini siapa apaan sih? Gak ada. Gak ada. Saya juga kaget itu. Kalau sekarang dia datang tiba-tiba, ayo ngomong ngapain? Ya ajak juga ajak. Ajak apa? Ngajak. Ngajak. Oke. Baik, ini berarti terakhir ketemu kapan? Akhir-akhir ini juga saya juga disuruh dilarang selalu ketemu juga. Kenapa? Siapa yang larang sebenarnya? Bukan sih larang karena kita ada komitmen juga. Oh. Karena mendekati untuk. Oke. Nah. Ngerti kayaknya ini bisa ketebak nih awal tahun depan pasti ya. Insya Allah bulan depan. Bulan depan justru. Target itu. Oke. Udah. Manajer saya ada di nomor bio Instagram saya. Butuh MC silakan. Siap. Aman. Oke, ya baik berbicara masalah hubungan yang sebentar lagi akan menjadi hubungan yang sah pastinya, Amin. yang akan menjadi sebuah keluarga. Itu kira-kira akan merubah frekuensi Bro Alif dengan komunitas? Mungkin kalau berubah mungkin sedikit. Frekuensinya sedikit. Karena tidak full kan. Okay. Karena kan dia juga tahu saya sebelumnya kan. Sebelum saya sama dia saya sudah tanya. Saya ada kegiatan begini, saya juga sebagai pendiri, sebagai ketua juga. Jadi mungkin saling mengerti. Dia tahu hobi saya. Okay. Bahkan dia juga kenapa saya ikutkan juga di San Mori supaya mereka tahu saya itu kalau hari Minggu sering keluar ke mana, tujuannya apa. Jadi dia tahu. Jadi dia juga berbaur sama teman-teman juga. Dari tadi ngomong San Mori mungkin banyak yang tidak tahu apa itu San Mori. San Mori itu Sunday morning riding. Morning Dia itu kita jalan sama-sama pagi-pagi hari Minggu, waktu hari Minggu. Terus Setiap Minggu. Hari Minggu. Rata-rata kalau anak muda itu hari Minggu gak ada yang bangun pagi. Itu yang susah itu. Gimana dong? Tapi San Mori selalu full membernya atau banyak yang bolong-bolong? Justru San Mori bahkan dari tim kami juga, yang komunitas lain juga ada. Oh gabung. Gabungan. Cuman kita yang adakan, gitu. Oke. Kita ada nama San Mori Tim Marvel. Berarti sebagai tuan rumah jangan bikin malu dong. Itulah, makanya saya walaupun pulang kopdar itu mungkin capek, paling biasa pulang jam 12 mungkin biasanya kalau masih ngumpul sama anak-anak. Biasalah. Tapi alhamdulillah selalu nggak lama bangun. Kalau ada seperti bilang ada agenda besoknya pasti bangun sendiri sebelum subuh itu. Kalau komunitas pasti ada anniversary dong. Ada, udah dekat ya. Kapan? 21 Desember kan? 21 Desember. 21 Pas tahun baru dong. Ya hampir bulannya, bulan akhir Iya. akhir bulan. Mereka tahun baru. Ya kan? Ya, saya selalu mengingat tanggal 31 Desember itu adalah 21. Saya mengingat tanggal 31 Desember itu adalah malam di mana semua hotel mahal.
Tapi tanggal 21 selalu murah, jadi jangan khawatir. Iya, baik. Nanti kita akan ada game. Tapi sebelum saya masuk di game, saya ingin bertanya sedikit dong. Kalau misalnya nanti sudah punya anak nih, ya kan, dipercepat prosesnya, tiba-tiba sudah punya anak, akan diarahkan anaknya untuk menjadi biker juga kah? Kalau saya sih dari dulu ada kepingin tuh. Sejak Jadi kapan dari kecil atau ya nggak mungkin dari kecil dong. diajarin gimana? Dia diperkenalkan komunitas bikernya segala macam. Ya, mungkin itu perkenalan, cuman saya pengen dia juga jadi habis juga. Wis. Karena saya memang tujuan saya dulu jadi itu juga. Jago ngajinya? Yang ngaji cuma lagu-lagu kan sedikit. Tapi bisa lah ya. Bisa ngaji. Hafal juz. Enggak juga sih. Tapi kepengen anak-anak nanti saya. akan hafal. Karena kan sebenarnya saya dulu saya pengen sekali dulu masuk ke Universitas Al-Azhar Mesir. Tapi nggak kesampaian. Nggak kesampaian karena pertama dana itu yang paling penting. Yang kedua itu orang tua saya mau langsung kerja dulu. Pantas mirip Fahri ya? Harisnya Yang ayat-ayat cinta. Al-Azhar gitu kan. Ya oke. Baik. Seberapa besar cintanya Bro Alif kepada komunitasnya? Tadi dengan tangki kasih, sekarang dengan komunitas seperti apa? bagi saya sini satu. Oke. Kata-kata saya ke calon saya juga, dan bagi saya kepada teman-teman cuma satu jawaban saya. Jangan ngomong ke saya dong. Teman-teman. Ngomong ke kamera. Ya teman-teman. Bisa melihat. Teman-teman. Coba. Bagi komunitas itu, bagi saya itu untuk kesenangan dan hobi. Dan bagi kamu, calon saya, itu untuk kesayangan. Kalau komunitas itu untuk kesenangan. Wow, luar biasa. Tapi kalau kamu tetap jadi kesayangan. Saya kalau cewek bisa nembak mas loh sekarang. Makanya Ceweknya di rumah lumayan. Untuk saya cowok ya. Romantis banget ya. Iya. Kata-kata yang keluar dari mulut mas ataupun Bro Alif waktu itu ketika menembak sang kekasih apa? Masih ingat gak? Romantis gak sih nembaknya? Justru saya mungkin nggak nembak. Jujur. Ditembak? Tidak. Cuman jalan saja tuh. Cuman pendekatan dulu. Lama-lama kemudian nyaman tuh, bagus. Okay. Tapi saya nggak nembak sampai jadian. Sampai jalan, enggak. Saya cuma bilang saya ada rasa sama kita. Itu nembak. Oh, nembak ya. Itu nembak. Nembak itu bukan berarti oh, mau gitu. kan kau jadi pacarku juga. Saya cuma bilang begitu jalan. kayak saya nyaman sama kita. Dan dia mengatakan jalan gitu. Aku juga. Ya udah jalan. Jalan. Gitu. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus lamarannya setelah berapa bulan? Setelah lamaran insya Allah ya bulan ini. Ini kayaknya caranya berbeda ya, bukan? Ini podcast tentang acara nikahan mas kayaknya. Karena kita kan bahas itu jadi saya jawab. Mau sekali lebar undangan sekalian? Apa boleh? Kita akan tayangkan ini video. Ya oke. Baik. Kalau berbicara masalah keluarga dan tentunya Bro Alif asli sini ya? Iya, asli Maros. Ya. Dulu kita berbicara masalah pendidikan deh ya. Dulu sekolahnya di sini? Saya sekolahnya dulu di SD3 Maros. Oke, sampai SMA. Maros semua. Iya, Maros semua. SMP 2 Maros. SMA 1 Maros. Dan sekarang masih di Universitas Muslim Maros. Yang dulunya YAP. Jadi Maros. Semuanya di Maros ya, nggak pernah keluar-keluar gitu. Jadi karena dulu kerjanya kan di bandara sebelumnya. Jadi daripada terlalu jauh kan ada juga Universitas di Maros. Okay. Sesuai juga dengan bidang saya itu manajemen SDM. Oke. Sumber daya manusia. Oke. Gimana sih rasanya bekerja di sebuah bandara seperti itu? Di bandara sebagai apa dulu posisinya? Dulu bagian kitchen runner gitu. Kitchen runner dia kayak. Kitchen runner. Baratnya bantu packing juga sih. Kitchen runner. Saya istilahnya runner pelari ya. Lari, memang. Oke, jadi kitchen runner pelari di dapur gitu. Iya, di dapur. Bagian dapur. Kitchen bagian dapur kan banyak. Iya. Seksi dapurnya. Mulai dari kitchennya, dapurnya sendiri, bagian batcher roti, vegetable, sayuran, bagian packing, nah, sampai di bagian daging. Bagian dagingnya. Bekerja di bandara, bekerja di perusahaan asing, berarti bisa bahasa asing dong? Cuman bahasa Inggris sih. Sedikit. Kok sombong ya orang ini ya? Sedikit. Cuman bahasa Inggris. Sedikit itu maksudnya bahasa-bahasa harus juga mengetahui juga karena kan
di komputer kan kebanyakan Inggris Ya, juga, Windows betul, Star betul. juga. Harus juga ada dasar juga. Lama nggak belajar bahasa Inggris waktu itu? Karena sebelumnya saya cerita sedikit bisa. Banyak juga nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan salahkan saya closing tiba-tiba. Setelah tamat SMA kan saya juga kerja di bimbingan belajar. Oke. Bimbingan belajar bahasa Inggris. Salah satu bimbingan belajar. Salah satu bimbingan belajar bahasa, itu kan bimbingan belajar ada saya bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris gitu ya? Iya, bahasa Inggris. Tapi private. Oh, private. Saya datang ke rumah. Oke. Cuman saya ajarnya anak SD 1 sampai kelas 6. Sekarang sudah enggak? Udah enggak. Karena kesibukan di perusahaan dan kantor tuh. Iya, enggak, saya untuk mengisi dulu. Oke. Karena kan sebelumnya memang belum ada panggilan. Oke. Pas mulai saya kan tamat 2014. Nah, saya masuk bandara 2015 Januari. Oke. Jadi selangnya itu saya bimbingan belajar. Kalau sekarang tiba-tiba ada yang telepon minta Bro Alif mengajar lagi, Saya oke saja. oke saja. Yang penting tidak bertabrakan gitu. Bertabrakan jadwal kerja, jadwal atau mungkin ada yang lain. Ya. Tapi kan bisa diatur jadwal. Bisa diatur. Kalau ada yang minta online, Bisa juga. Sambil mungkin online lah, kita juga mungkin jadi kondisikan lah. kalau yang minta itu adalah cewek cantik yang bukan sang kekasih, Jangan dah. kecemburuan, Enggak juga sih, saya kan ada komitmen. posesif gak? Sedikit. Siapa? Dianya. Apa Kok ragu-ragu menjawabnya? Jangan khawatir keringetan sampai segini. AC kencang loh padahal. Mungkin panas. Enggak. Saya perasaan Dingin saya. nggak? Pada dingin kita, kameramen kita aja dingin nih. Agak sedikit sensi sih. Sensi. Wajar. Wajar. Cewek begitu. Hati lembut, ya kan? Wajah cantik, hati lembut itu cewek. Cuman Tapi kalau Bro Alif sensitif nggak? Sensitif. Posesif nggak? Sedikit. Posesif seperti apa? mungkin kalau wajar-wajar sih enggak ya. Kalau misalnya sang kekasih jalan dengan cowok lain, temennya. Kalau saya kerambutin tidak berdua sih aman. Oke. Mungkin rame tuh. Iya, Enggak. rame, aman. Aman. Kalau berdua, ada siapa Nah, ini? mungkin juga harus selidiki dulu kan langsung. Mungkin nanti salah pahamnya, takutnya salah paham. Oke. Kalau saya jujur, saya orangnya, kalau saya sih, kalau selalu ada masalah, nggak langsung bilang, wah itu, lagi gini. Pikiran negatif langsung. Selalu pikiran positif. Positif dulu. Ya. Karena memang saya diajari dulu mulai dari kecil gitu. Ya. Sama orang tua. Apapun itu jangan langsung negatif. Bahkan saya juga terapkan di kantor, terapkan juga di komunitas. Oke. Jadi saya tanya anggota-anggota, kalau begini ada masalah, jangan langsung baik begini. Karena belum tentu apa yang kita dengar dari orang itu yang kejadiannya. Makanya selidiki dulu. Depan studio kita sudah ada speaker dan di ruang tamu sudah ada dia yang mendengarkan omongan Mas. Siapa? Kita udah langsung. Oh, udah nggak surprise ya? Nggak. Udah tadi bilang lagi kan jadi keringetan. Tisu dong. Keringetan loh dia. Tisu ada nggak? Oke, baiklah nanti aja lah ya. Ya, Baik, ya kita akan main games sekarang juga. Jadi kita akan bermain games yang lumayan menantang. Tinggal menjawab pertanyaannya saja. Ya Tapi kalau ini cepat ya? jawab cepat. Kalau nggak jawab cepat kita kasih waktu 1 detik saja. Kalau nggak jawab cepat lebih dari 1 detik kita akan suruh push up di atas meja ini sebanyak 70 kali. Wow, hebat itu. Kok hebat? Nggak bercanda. Ya belum ada kok. Ya baik. Berikutnya pertanyaannya adalah yang pertama adalah siang atau malam? Malam. Malam. Kenapa? Lebih bersantai kalau malam. Bukannya malam sang kekasih nggak bisa keluar malam? Enggak juga sih. Jebakan ya. Kan biasanya kan PC-nya malam baru bisa. Karena kalau saya kan biasa saya sibuk kerja, Oke. sibuk di komunitas. Berarti kalau nggak bisa ketemu malam, visian, video callan. Hampir sih setiap hari. Maksudnya, Jadwalnya emang video callan ngapain aja? enggak kenyataan kabar aja. Ngobrol-ngobrol aja, biasa ya. Biasanya mungkin kan memang kalau saya sibuk pagi sampai sore kan sibuk. Ngomong dong ke dia, tenang, Iya. tenang sayang. Makanya Bulan depan nanti kita nggak usah visian lagi. Amin. Udah Pelukan langsung. Wes, wajar dong suami istri kan ya. Iya betul. Oke, berikutnya suka dangdut atau pop? Pop. Oke. Kalau sang kekasih, Dia enggak terlalu suka nyanyi gitu. tapi dengerin musik Suka, pasti dong. Pasti. Dangdut atau pop? Pop ya. Lagu apa? Campuran, kadang bahasa Inggris.
karena bahasa Indonesia. Ada lagu kenangan, ada lagu favorit berdua nggak? Atau lagu kebangsaan berdua gitu? Kebangsaan Indonesia gitu. Enggak, lagu kebangsaan berdua apa? Ayo, antara you dengan dia. Mungkin Making Love Out of My Making Love Out of Nothing itu bukan? Itu lagunya Yes Even apa gitu? Hah? Apa? Saya lupa sih lagunya. Atau lagu romantis apa gitu? Saya paling suka lagunya itu kalau sama dia itu Flying Without Wings, Westlife. I'm flying without wings itu ya. Cuman saya lebih suka ikut kalau dia menyanyi juga lagunya nyanyi. Anggap saja dia adalah saya nyanyi coba ikutin ya. Ayo dong. Tapi saya nggak hafal itu. Lah, katanya suka lagu itu gimana sih? Cuma suka, ikut-ikut saja. Berarti ikut saya dong. Lupa juga refnya seperti apa ya? Apa sih? Ini kelihatan kita ya umurnya berapa? Tua banget ya. Westlife tau nggak Westlife? Westlife tau? Viewers BDD asal tau aja ya, kameramen kita umurnya 17 tahun. Gak bercanda. Ya, baik. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya aja ya. Kita akan bertanya tentang touring atau libur bareng dengan sang kekasih tercinta. Tergantung. Apanya? Kondisinya seperti apa? Karena kalau kita touring itu ada agenda. Nah, kalau misalnya agendanya bertepatan dengan sang kekasih pengen jalan, saya cancel pasti sang kekasih. Wow. Kalau belum nikah gitu. Kalau udah nikah kan saya pasti kondisikan dulu. Lebih penting yang mana? Kalau belum nikah, sebelum nikah nih, kondisi sekarang nih ya. Sang kekasih mengajak jalan hari Minggu. Ya kan? Dan bertabrakan jadwalnya dengan touring. Nah, jadi sebelumnya itu saya cerita dulu sama anggota. Bagaimana? Kalau mereka terima, saya nggak bisa. Mungkin dipindahkan di hari lain. Begitu. Tapi kalau udah fix sebelumnya baru dia ngajak, situ saya nggak bisa. Karena saya komitmen memang dari dulu. Oke, kalau sudah fix ternyata harus di-cancel di sang kekasih. Saya akan tetap jalan. Touring. Oke. Makanya saya kasih dia, karena saya orangnya begitu memang dari dulu. Sudah pernah kejadian? Udah. Sunmori pertama kali dan tiba-tiba mengajak jalan. Tapi udah fix ini. Kita sudah Sabtu besok. Karena kalau itu kan udah nggak bisa dirubah. Oke. Istilahnya kita udah mau berangkat besok. Setelah itu apa yang terjadi? Ngambek apa enggak? Ya ngambek. Sampai malam nggak ada chat, padahal dulu chat saya panjang turun. Oh iya dong. Pengen berduaan saja kan, pengen jalan berdua tapi lebih penting anggota dan besi-besinya ya. Cuman istilahnya kan kita kan udah komitmen. Komitmen. Kita kan komunitas kita bukan hanya belajar safety riding. Kita juga belajar manajemen waktu dan manajemen keputusan. Oke. Kemudian kalau misalnya ngambek itu biasa dibujuk apa? Ya dibujuk, saya minta maaf mungkin gini. Gitu loh, gak dibeliin hadiah gitu? Biasa juga dibujuk gitu, ini hadiah gitu. Hadiah apa hadiah yang paling mahal yang diberikan ke sang kekasih apa? Ya nggak apa-apa saya sebutnya. Nggak apa-apa. Itu waktu ulang tahunnya. Ulang tahun beli apa? Boneka teddy bear ukurannya itu 2 meter kapan? 2 meter? Bahkan lebih tinggi bonekanya dibandingkan. Iya pasti. Iya 2 meter. Saya nggak percaya kalau misalnya sang kekasihnya ukuran 2 meter tingginya. Gila ya 2 meter. 2 meter itu. Dia memang suka boneka besar. Itu bukan jadi guling tuh, itu jadi kasur tuh jadinya. Emang dia sama tidur. Tapi suka? Suka dia. Apalagi dia meluk-meluk gitu kan, teddy bear-nya. Dia katanya kalau malam itu kalau saya nggak ada seperti bilang ada saya karena. Sweet. Karena sebelumnya dia suka penggemar Doraemon juga. Oke, saya izin mau ke toilet dulu. Gak pengen pipis. Kebelet. Oke, baik. Selanjutnya kita masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita closing, dan pertanyaannya itu adalah sinetron atau drama Korea? Tidak ada keduanya. Siapa yang tidak suka sinetron sama drama? Jujur. Tapi kan harus milih. Kalau memang harus milih sekarang ini wajib nih. Lebih saya pilih drama Korea, tapi bagian mungkin kayak actionnya mungkin. Karena sinetron mungkin jarang saya dapat action kalau sinetron. Oke. Karena pernah ada satu film yang saya suka,
tapi udah saya nggak lupa judulnya. Oke. Tentara gitu. Cuman saya memang suka jalur ceritanya. Cuma nggak ada romantiknya, cuman memang kisah seorang prajurit yang gagah perkasa, maksudnya menyemangatin. Walaupun dia cuma prajurit, dia bisa membanggakan keluarganya, dia bisa membanggakan peletonnya mungkin tentaranya. Karena saya juga lebih suka memang lebih kisah inspiratif dibandingkan yang kayak begitu. Kalau berbicara masalah film genre perang suka? Favoritnya apa? Die Hard? Ya. Die Hard suka? Dibintangi oleh Bruce Willis? Itu film Korea itu? Bukan. Saya berbicara masalah film secara umum nih. Oh, secara umum. Film Hollywood, dia film Hollywood. Die Hard. Die Hard film. Saya lebih suka film yang seperti yang dibintangi yang The Rock gitu. Oh, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson ya. Okay. Bukan The Rock kalau misalnya. Iya, Dwayne Johnson itu. Saya suka semua filmnya jujur kalau dia. Berarti ngefans sama Dwayne Johnson? Ngefans. Oke, tanpa sepengetahuan. Bro Alif, di studio kita datangkan. Please welcome on our studio, Dwayne. Gak ada. Udah pasti enggak ya. Ini viewers di BDD apa sih ini garing banget nih. Oke, baik. Ini kalau untuk masuk di Marvel seperti apa? Persyaratannya adakah atau mungkin lu mau masuk aja? Pertama dia ngelobi ke saya dulu. Karena Mas Mario dong, ya kan? Kemudian setelah itu kita lihat perkembangannya dia bagaimana. Kalau dia udah kumpul, datangkan kopdar minimal 1 kali, minimal kopdar 1 kali baru masuk ke grup. Oke. Nggak langsung masuk ke grup. Berarti nggak boleh langsung masuk ke grup. Nggak, ada ospek-ospekan gitu ya. Ospeknya adalah ikut kopdar, ikut kopsan. Nah, setelah itu jalan paling lama 3 bulan, kita adakan pelantikan. Saya kasih saran boleh nggak? Boleh. Kalau ada yang pengen masuk, misalnya teman saya nih pengen masuk ya di Marvel. Bro Alif, saya boleh ikutan nggak? Boleh. Kamu masuk, ajak kopdar sekali. Yang namanya kopsan. Tapi suruh traktir semua anggota. Wah. Kalau di komunitas kita itu di Marvel itu kita lebih ciptakan kenyamanan. Yes. Kenyamanan dulu baru kasih peraturan. Oke. Karena kalau kita kasih aturan dulu baru dia masuk, pasti dia pikirannya kemana-mana juga. Kok baru saya masuk begini sekali. Mungkin bayar dulu kan biasanya ada. Okay. Bayar dulu kan. Emang ada? Enggak, nanti kan ada iuran. Iuran pun. Oh, iuran kan mesti ada kan, itu dana kas kita. Kalau kita mungkin ke touring, ada yang ketutupin mungkin transportasi kah, atau ada tutupin biaya penginapan, kan ada dana kas. Kalau ada masyarakat yang bilang ataupun orang tua member yang bilang, kamu ngapain ikut-ikut begitu, komunitas apa itu? Kamu malah buang waktu ya kan? Ugal-ugalan di jalan atau apalah. Tapi kamu malah habisin duit. Ya ada kan? Anggota yang begitu. Kamu harus modifikasi motor misalnya, harus beli seragam, beli ini, beli itu ya kan, buat bayar ini, bayar itu. Nah itu gimana menyikapinya? Nah menyikapinya kita datang kepada orang tuanya dia. Didatengin langsung? Saya datangin langsung. Diajar privat bahasa Inggris juga di rumah? Oh enggak, bicara baik-baik. Ngomong baik-baik sama orang tuanya. Kita begini di sini, nggak bikin macam-macam. Kita juga ada maksa. Ya. Maksa juga untuk beli. Kalau dia mau ikut silakan. Kita nggak pernah memaksa. Sudah pernah kejadian seperti itu? Pernah. Sampai saya pernah dimarahin. Tapi kan wajar namanya. Orang tua langsung ngomel gitu ya? Ngomel. Oh kamu ternyata, kamu yang bikin anak saya ikut-ikutan begini. Pokoknya dia udah 1000 kata, cuma saya diam dulu. Oke. Tunggu dia berhenti. Saya minta izin. Pasang gaya cool. Mohon maaf Ibu, saya bisa bicara sebentar. Mungkin ya saya bicara nih. Begini. Lama-lama raut mukanya itu yang tadinya tegas. Itu lama-lama diambilkan makanan. Akhirnya diajak makan di rumahnya. Waktu itu momennya bilang apa? Itu kejadiannya begini. Ini ada anggota baru. Yes. Anggota baru. Dia mau ikut ke acara Honda gitu. Acara Honda. Dan saya taunya itu bertabrakan juga dengan kayak ada rapat juga sayanya. Okay. Nah, mestinya itu kegiatan Honda itu nggak lama sampai siang. Jadi ini teman anggota ini yang baru masuk. Ini minta izinnya sampai siang saja. Oke. Nah, cuman kita kan kalau kita peraturan komitmen kita itu dari Marvel itu kita sama-sama berangkat, pulangnya pun sama-sama. Sama-sama berangkat, pulangnya pun sama-sama. Kecuali betul-betul ada darurat. Oke. Nah, ini teman ini dia nggak beritahu saya, bilang dia disuruh pulang cepat.
sama orang tuanya. Nah, dia ikutin saya, dia tunggu saya mungkin sampai sore. Dia nggak ngomong mungkin karena nanya kali. Saya kan sudah tanya dari dulu sebelum dia masuk. Oke. Kalau ada sesuatu begini, omongin. Ngomong karena jangan disimpan gitu ya. Iya enggak. Karena di Marvel itu, Om, itu dia terbuka. Jangan panggil saya Om lah. Bapak, Mas, Abang. Jangan panggil Abang, kelihatan tua. Halo, Bro. Saya kalau dipanggil Bro aja. Iya, Bro. Saya kalau dipanggil Om itu bawahnya pengen pangku. Nah, kalau kita di Marvel itu Om itu bukan aslinya dia lebih tua dari kita, orang manis. Wih, gitu ya. Maksudnya lebih sopan panggil Om. Kembali ke cerita yang tadi gimana? Karena kita bahas Jampang jadi saya bahas. Oke. Kemudian what happened? Setelah itu sore sampai di sana malam. Oke. Malam. Karena malam jam berapa waktu itu? Sudah Isya. Udah malam banget itu. Karena dia dilarang pulang itu maghrib saja. Habis Isya itu kan berarti jam 8-an ya? Jam 8. Itu dia paling malam? Udah kan itu kalau anak SMA dia. Oh, dan hari sekolah? Enggak juga sih, kan dia kan istilahnya baru ada SIM-nya gitu. Maksudnya hari sekolah waktu itu? Enggak, memang udah libur Ji, udah libur emang. Oke. Cuman orang tuanya memang begitu orangnya, terlalu gimana? Ada persyaratan nggak sih misalnya harus punya SIM untuk masuk di situ atau gimana? Enggak sih. Cuman kalau untuk KTA nggak boleh dikasih dulu. Kartu tanda anggota. Karena kartu tanda anggota kita kan ngelobi ke Polres kan itu kan ada nomor seri. Berarti ini adalah ada himbauan dari Polres sendiri? Ada. Oke. Karena kan kita kalau mau buat member resmi itu udah ada KTA, ada KTA sih itu dalam KTA itu ada kita kumpul KTP, SIM dan STNK. Cuman itu 3. Oke. Itu aja yang 3-nya itu. Itu aja yang 3. Nah dari situ waktu pulang dia itu sama-sama, belum sampai parkir, udah ngomel orang tuanya dia, mamanya. Saya nggak tahu apa sama belum nggak tahu dia marahin siapa. Cuma belum di parkiran. Parkiran di mana? Parkiran depan rumahnya. Cuma saya dengar dari dalam. Maksudnya kenapa memang ke jalan ke rumahnya? Ya saya memang antar. Oh dianterin. Diantar memang. Sampai di situ. Sampai. Akhirnya orang tuanya ngomel. Oke. Dengerin dari luar. Takut dong. Takut sih ada. Khawatir. Cuman namanya kita yang bawa, kita bertanggung jawab juga. Begitu, harus begitu. Karena kan tugas ketua memang begitu. Kalau ada satu yang bermasalah, kita harus selesai. Kemudian masuk. Duduk ngobrol. Anaknya juga ada waktu itu. Baru saya masuk udah ngomel-ngomel terus sampai saya duduk sampai selesai. Diomelin? Ngomelin terus. Ditunjuk-tunjuk gak? Tunjuk. Kamu itu bikin anak saya jadi brutal, bawa anak-anak saya kemana-mana sampai salat Isya. Besok anak saya sekolah gimana? Saya kayak orang tua aja ya, mendalami karakter banget ya. Iya betul. Kayak gitu kan? Mirip sih. Anaknya namanya siapa waktu itu? Atau jangan-jangan itu anak saya? Mana kebanyakan anak saya? Oke, kemudian orang tua ngomong sama saya. Oke, kemudian saya tunggu dia selesai bicara. Biarkan orang tua. Biarkan orang tuanya dia keluarkan semua apa yang mau dia bilang. Unek-uneknya segala macam gitu kan biar dia plong. Ya plong, udah diam, saya minta izin. Bicara. Saya minta izin bicara, akhirnya dia lumar. Udah. Besoknya diizinkan. Ntar dulu. Pada saat ngomong sama orang tuanya yang bikin dia tiba-tiba tenang itu kalimatnya bagaimana? Kalimatnya saya begini. Kita di komunitas itu tante, ya kan? Kita berangkatnya sama-sama. Mamanya ini? Iya, mamanya. Dia kan mamanya. Mamanya yang bapaknya enggak? Bapaknya santai aja. Karena bapaknya juga komunitas mobil. Oke. Oke, terus cuman ini mungkin kalau baru anaknya kan. Bicara ya. Kita di Marvel itu tante. Kalau kita berangkatnya sama-sama, pulang pun sama-sama. Kenapa? Alasannya gini. Jangan sampai kalau dia pulang sendiri nanti dia kenapa-napa di jalan. Yes. Karena kalau kita berangkat sama-sama kan kita bisa mengatur kondisi kita di jalan, sama-sama jalan gitu, konvoy gitu, baris satu gitu. Kita kan tahu. Nanti kalau kita dia pulang sendiri di jalan bagaimana kita kan nggak tahu begitu. Mamanya langsung menjawab. Mau makan apa nak? Begini masih begini juga. Masih ngomel. Oh belum langsung belum. Terus jadi, kalimat yang bikin dia lumer apa? Yang bikin dia tiba-tiba tenang itu apa? Dia cuma bilang begini. Ini si F ini, saya nggak mau sebut namanya juga kan. Iya, oke. Si F ini anggota saya. Dia dia juga kabarin
orang tuanya. Oke, bahwa dia harus jalan. Dia harus jalan. Oh, tanpa izin berarti. Tanpa izin, tidak izin. Cuman saya kan sudah bilang sebelumnya. Ya sebut ya. Oke, terus nanti kita sensor. Oke, terus lanjut. Tenang. Siap. Kita punya editor yang luar biasa loh. Aman, tenang. siap. Ya, terus kan, kalau ada sesuatu, kalau tidak diizinkan, tolong tanya saya. Oke. Kalau pulang duluan saja, nggak apa-apa. Oke. Dia kalau mungkin pikiran dia sih sebagai anggota baru, dia nggak enak kalau pulang duluan, apalagi saya masih baru. Saya itu orangnya enjoy. Ingat, di Marvel itu ada 3. Yang pertama itu pentingkan keluarga dulu. Yang kedua pekerjaan. Yang ketiga baru hobi kita. Baru hobi. Jangan didahulukan ini. Makanya dibimbing lah mereka. Berarti memang komunitas ini untuk edukasi anak-anak itu. Betul. Anak-anak yang menurut saya pengen jadi biker tapi masih susah kan orang tuanya. Ya, tapi diarahin untuk ke hal yang positif. Hal yang positif. Terutama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Luar biasa. Kedepannya apa? Harapan untuk komunitasnya? Harapan untuk kedepannya kemungkinan kalau bukan saya lagi sebagai ketua, karena kan pasti ada generasi. Yes. Betul. Apalagi kalau udah nikah kan pasti ada frekuensi yang walaupun kecil sedikit perubahannya kan. Jadi kemungkinan itu tahun depan saya mungkin sudah jadi penasihat lagi. Cuman jadi nasihatin mungkin dia. Nasihatin mereka. Penasihat. Jadi semoga kedepannya makin solid. Itu yang paling pertama. Ya. Solidaritas tinggi. Oke. Solidaritas, kebersamaan selalu, dan terbuka. Berarti member-member sesama member di komunitas Marvel tersebut belum ada yang pernah berantem ya? Pernah. Karena jujur kalau di komunitas kita itu minuman keras itu dilarang keras. Minuman keras, drugs itu nggak boleh. Cuman kalau misalnya ada yang ketahuan langsung keluar. Langsung saya keluarkan. Karena kan kita yang membimbing, didik. Jangankan itu bro, yang itu miras terlambat saja, udah ndak dia. Ada omongan nggak? Kalau kamu terlambat 3 kali berturut-turut, kita akan keluarkan atau enggak? Belum ada. Ini efek dari Bro Alif karena kerja di perusahaan asing gitu ya. Yeah. Disiplin dan akhirnya mentransfer kebiasaan tersebut kepada member-member. Saya mulai disiplin situ dari bandara dulu. Dari bandara. Waktu bandara. Karena waktu masuk saya bandara jam begini datang harus juga pulang jam itu. Kalau saya terlambat 15 menit, pulang juga harus 15 menit setelah jam pulang. Oke. Gak boleh. Karena kapan itu saya potong gaji. Oke. Lebih suka di bandara kerja atau di kantor-kantoran begitu? Kalau di sekarang ini lebih banyak pikiran sih. Saya nggak bandingin bandara yang dulu dengan sekarang. Nggak, maksudnya lebih suka di bandara kerja atau di kantoran. Walaupun mungkin basically sama, tapi saya lebih suka di sini karena sini enjoy. Dulu waktu saya di bandara jujur ya. Di BDD lebih suka di BDD. Karena waktu di bandara saya itu bagaimana ya, terlalu sibuk. Betul, terlalu sibuk. Laras itu kayak misalnya harus karena urusin makan segala macam. Ya, sampai saya komunitas saya itu waktu hampir 2 tahunan agak vakum. Vakum gimana sih? Udah nggak jalan bagaimana? Karena harus memfokuskan pekerjaan. Karena saya fokus di situ. Alhamdulillah sekarang saya masuk di perusahaan ini, saya enjoy, maksudnya saya kerja jalan, komunitas saya juga jalan. Jadi santai. Dulu waktu pas kerja di bandara kemudian komunitasnya terbengkalai? Karena gini, kita kumpulkan malam. Oke. Kopsan kan? Iya. Kopsan malam sama kopdar. Ya, saya kan sip-sip. Kalau dapat yang shift malam berarti harus lepas tanggung jawab di kopdar tersebut. Pasti. Karena saya member ngomong apa itu? Pasti, tapi kan saya sudah tanya, malam Kamis sampai malam Minggu. Di kantor tapi pikiran pasti di kopdar dong. Iya. Tapi kalian juga saya lihat juga di WA di grup kondisinya bagaimana? Ada laporan. Ada laporan. Oke. Cuman kan biasa juga saya kasih gini, saya datang sebentar sekali, ibaratnya dicek di komunitas. Problem kumpul sebentar, saya jawab tangan sama teman-teman, saya izin berangkat lagi. Cek lognya dalam bentuk apa? Cuman salam aja. Terus balik, minta izin balik. Walaupun saya jadi ketua, kita juga harus hormati anggota. Wah, luar biasa. Karena memang intinya kalau di komunitas saya itu komitmen yang pertama, kejujuran, solidaritas. Kalau udah ada 3 itu aman. Dan terakhir, dilarang baper. Dilarang baper kenapa? Dilarang baper gini, karena anak di Marvel itu juga suka bercanda. Maksudnya supaya lebih nyaman.
Berarti nggak boleh ada yang nggak bisa terlalu tegang lah, santai. kalau misalnya ada yang ceng-cengan ataupun apa sih bahasa Maros ya, kalau di Jakarta tuh ceng-cengan gitu. Nah, ngambek gitu kan. Saling olok-olokan tapi bercandaan gitu kan. Oke. Itu kalau misalnya ada yang seperti itu, dia bawa santai. don't take it too hard gitu lah ya. Tapi kecuali kalau masalah pribadi orang, ya mungkin itu saya nggak bisa. Nah, kalau ada yang seperti itu gimana? Saya tanya. Terus berantemnya pas di kopdar? Sejauh ini belum. Cuman ngambek aja, diam. Justru saya ini kalau dia ada anggota yang dia udah diam, pasti saya bertanya hati, ini kenapa? Dewasa banget ya. Kebapaan banget udah kelihatan loh. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini yang sudah menghibur kita dan juga menginspirasi banyak orang, pastinya viewers PDD. Siap. Dan semoga saya doakan pernikahannya nanti bulan depan lancar. Amin. Kemudian juga kita doakan komunitasnya makin solid. Siap. Dan makin menjadi contoh, terutama di bidang sebagai pelopor keselamatan dalam bernegara dan membantu Bapak Polisi kita yang siap. BD Indonesia pamit mundur. Zigal dan juga Bro Alif dari Marvel. Siap. Sampai jumpa.